Ramadan pertama tahun ini tanpa hadirnya Bibi dan Vanessa akan dilewati Haji Faisal dan keluarga. Tentunya, hal tersebut akan terasa berbeda dari momen Ramadan sebelumnya, di mana Bibi dan Vanessa melakukan suatu kebiasaan yang dikenang Faisal dan sang istri, serta anak-anak mereka dengan rasa sedih, bahkan tangisan. Lantas, kebiasaan apa saja yang dilakukan Bibi dan Vanessa pada setiap bulan suci Ramadan sebelumnya yang bakal tidak lagi dialami Faisal dan sang istri serta anak-anak mereka? Apa pula makanan kesukaan Bibi dan Vanessa pada setiap Ramadan yang membuat tangis ibunda almarhum Bibi pecah lagi? Selain itu, jelang sidang putusan hak asuh atas Gala Sky yang digelar pada tanggal 13 April 2022, seperti apa komitmen Faisal dalam memperjuangkan hak asuh atas sang cucu? Benarkah Faisal siap menerima apapun keputusan majelis hakim terkait hak asuh atas Gala cucunya? Terkait sidang putusan hak asuh atas Gala pada tanggal 13 April tersebut, benarkah jika hasil putusan tidak sesuai harapan Dodi Sudrajat, pihaknya akan mengajukan upaya hukum banding? Di tengah masalah perebutan hak asuh atas cucu Gala Sky, Dodi Sudrajat juga tengah diselimuti prahara rumah tangganya dengan Puput. Benarkah Puput sudah bulat dan mantap untuk bercerai dengan Dodi? Apa sesungguhnya persoalan rumah tangga Dodi dan Puput? Benarkah Puput awalnya masih berniat membuka kesempatan kepada Dodi untuk memperbaiki keadaan, namun terlanjur nomor WhatsApp Puput diblokirnya sehingga komunikasi keduanya pun terputus? Benarkah hal itu dilakukan Dodi karena ia sudah terbiasa hidup tanpa Puput di sisinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ayah almarhum Febri Andriansyah alias Bibi, yaitu Haji Faisal, memasuki bulan suci Ramadan pertama tahun ini tanpa kehadiran orang tercintanya Bibi dan Vanessa. Karena itu, Faisal mengakui bahwa dirinya merasakan sesuatu yang berbeda saat memasuki bulan puasa tahun ini. Jika biasanya pada setiap awal puasa, Bibi dan Vanessa biasa mendatangi rumahnya untuk menunaikan ibadah tarawih bersama-sama di rumahnya, maka hal itu tidak lagi terjadi di tahun ini. Justru hal baru dilakukan Faisal dan keluarga sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Pagi kemarin, Faisal, sang istri Dewi, dan anak mereka Frans, Fadli, dan Fuji yang didampingi Torik serta Gala Sky cucu Faisal melakukan ziarah ke pusara Bibi dan Vanessa. Tangis Faisal dan istri serta Fadli juga keluarga yang lain pecah di sisi pusara Bibi dan Vanessa. Gala, yang tampak belum memahami apa yang terjadi, beberapa kali memanggil Mama dan sekali menunjuk ke makam lalu mengatakan ini Mama. Lalu yang mengharukan adalah aksi Gala menyiram kembang ke makam orang tuanya.
Malah biasanya kan kayak kesini kan sekali seminggu, Jumat pagi. Dan kebetulan juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kami sekeluarga sepakat bersama agar kiranya kita dapat memanjatkan doa-doa kepada almarhum, untuk almarhum, memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekiranya mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi doa kami bersama-sama keluarga. Memang ada sih. Sekarang kan banyak yang perubahan-perubahan itu banyak yang terasa bagi saya. Ya kalau kita sebut sih banyak sekali. Tetapi semuanya itu bagi saya hanyalah merupakan rahmat saja. Saya anggap itu semuanya rahmat. Kenapa? Di waktu almarhum Febri, walaupun bagaimana saya pedulinya kepada mereka, tapi hidup saya bukan apa. Kemarin kan enggak. Sekarang sibuk saya. Nah kalian aja pagi nunggu saya baru dapat. Ini channel sibuk. Kalau waktu almarhum Febri itu saya enggak boleh dibilang kesibukan, tidak seperti ini. Nah pertama. Yang kedua, almarhum Febri itu selalu kalau udah dekat-dekat puasa seminggu atau kan 2 minggu sebelum puasa, biasanya dia ke rumah terus itu. Ke rumah, Pak, gimana kita? Mau pulang kampung atau mau kemana? Selalu itu jadi omong tuh. Nah, terus disiap-siapkan untuk apa yang mau dibawa pulang kampung. Nah, biasanya kan pulang kampung lah namanya, kan banyak ponakan lah, banyak inilah, banyak itulah. Tentu sedikit banyaknya tentu bawa. Jadi biasanya kami udah sibuk-sibuk mempersiapkan. Tapi dengan tidak adanya almarhum Febri sekarang mungkin kami juga tidak terfokus untuk ke kampung tahun ini. Nah, sehingga kesibukan kami sekarang terutama banyak kesibukan jadi kalangan apa nih, ngikut belakang kalangan orang-orang dipanggil untuk tampil seperti ini nih. Jadi saya juga bingung namanya apa ini. Kalau dulu kan kebetulan bulan puasa kemarin kan juga Covid. Jadi biasanya paling buat ketentuan. Jadi gimana Pak? Lebaran ini sholat tarawihnya di mana? Kan sering di sini. Bulan puasa kemarin sholatnya tarawih di rumah. Saya jadi imamnya itu di rumah, sholat tarawih sebenarnya. Jadi berbuka puasanya di sini. Kan kebetulan sholat tarawih tahun kemarin kan tidak boleh di masjid, di musola masjid kan. Sholat tarawih di sini kami. Boleh tapi kan harus dijaga jarak kan. Sholat aja di rumah. Itulah yang berkesan. Tapi sekarang kan belum lagi kan. Tentu sekarang lain lagi momentumnya. Dan kebetulan sekarang udah boleh di musola, udah boleh di masjid. Tentu ada perubahan. Tak hanya Haji Faisal yang merasa berbeda jelang memasuki bulan Ramadan tahun ini. Sang istri, Dewi Zuhriati, Franz, dan Fadli pun merasa kehilangan sosok Bibi dan Vanessa jelang memasuki bulan suci Ramadan pertama tanpa kehadiran sosok dua orang tercinta mereka. Tangis ibunda almarhum Bibi pecah ketika mengutarakan perbedaan Ramadan tahun ini dan tahun sebelumnya. Biasa dikirimi makanan oleh Bibi dan Vanessa saat Ramadan, tapi hal itu tidak akan terjadi lagi pada Ramadan kali ini. Bibi dan Vanessa juga tidak akan menyicipi menu racikannya yang khas yang biasa ia hidangkan selama buka puasa selama Ramadan. Menurut Dewi, baik Bibi maupun Vanessa sangat menyukai menu masakan rendang dan kue bawang buatannya. Sedangkan bagi Fadli dan Franz, mengaku tidak lagi merasakan seperti Ramadan tahun lalu, di mana mereka bisa berbuka puasa atau sahur bareng Bibi dan Vanessa yang telah pergi selamanya. Ya, kalau tahun ini nggak ada dia, pasti sedih lah ya. Soalnya anak-anak saya itu, dia kan misalnya nggak sempat ke rumah, pasti ngirim makanan. Terus dia video call, bilang, ini mah masakan. Ini Bibi nggak sempat, sama Panas nggak sempat ke situ. Kita makannya di sini. Udah dikirimin makanan. Dan besok kan nggak ada lagi. Kalau si Bibi ya sama Panas sukanya kan rendang. Tapi kalau aku sama Bibi itu kalau bulan puasa kan orang suka bikin itu kolak labu tuh kan, labu. Terus dibilang sama si Panes tuh, kamu harus coba tuh
labu madain mama saya itu enak banget gitu. Biasanya kalau tarawih bareng kita di puasa pertama itu kan masjid penuh banget kan. Biasanya kita ya, tarawih sama papa aja di rumah, sama keluarga habisan gitu. Pasti ada banget, karena biasa buka bersama di rumah, biasa buka bersama di luar juga. Pastinya kangen banget sama momen-momen itu, sahur terutama ya. Karena kita bangun, apalagi abang gue dulu kabarnya depan gue. Ramadan sebelumnya kan ada almarhum, sama almarhumah, buka puasa bareng di suatu restoran atau di rumah yang sederhana dengan kekeluargaannya, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Jadi ya ini Ramadan baru untuk keluarga kami sih. Kalau biasanya mama selalu masak rendang di awal, masak rendang segala macam. Dan biasanya dikirim juga ke abang almarhum dan almarhumah, rendang, dendeng, kue bawang. Itu biasanya dikirim tuh makanan-makanan kayak gitu. Cuman sekarang udah nggak ada lagi. Kesedihan yang dirasakan Haji Faisal dan keluarga saat memasuki bulan suci Ramadan pertama tanpa hadirnya Bibi dan Vanessa. Seperti apa pula debar-debar rasa hati Faisal dan Dodi Sudrajat jelang sidang putusan hak asuh Gala tanggal 13 April 2022? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Jelang sidang putusan yang akan digelar pada tanggal 13 April 2022. Jelang putusan yang digelar secara e-court alias online tersebut, kakek Gala yaitu Haji Faisal mengakui bahwa dirinya terus berjuang mendapatkan hak asuh dan perwalian atas Gala Sky yang tentunya tetap melalui proses pengadilan. Namun, tak ingin mendahului putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Faisal mengaku siap menerima apapun keputusan dari pihak majelis hakim atas nasib cucunya Gala Sky, meskipun nantinya diputuskan tidak jatuh ke tangannya. Kesimpulan itu sebenarnya sudah dibikin oleh pengacara. Tadi saya sebenarnya mau berkonsultasi sebenarnya dengan pengacara, tapi beberapa hari yang lewat saya berbicara, udah selesai ya. Terus saya belum sempat mendalami lebih lanjut. Sehingga karena sifatnya saya percaya dengan pengacara saya, Bang Sandi, Bang Kris, dan Bang Todi dan kawan-kawan, ya udahlah saya serahkan aja kepada dia. Makanya sampai persoalan ini ke pengadilan kan memang gara-gara seperti itulah kan. Artinya dia dari awal dulu dia udah serahkan. Kemudian entah kenapa pikirannya berubah, saya Allahualam. Namun dalam perjalanannya kan bermacam-macam yang terjadi, hal ya argumen segala macam. Jadi kita supaya supaya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tentu agar tidak menimbulkan masalah, tentu kita ke pengadilan. Ya kita coba memperjuangkannya dan dengan penuh keyakinan dan penuh rasa tanggung jawab yang akan kita berikan. Ya, sampai sekarang insya Allah mudah-mudahan kita berharap keputusan itu, harapan kita keputusan itu tentu berpihak ke kita. Kita hanya berjuang tentu di segi kita, di sebelah kita. Soal perjuangan orang tentu kita nggak mau tahu kan. Tentu hanya kita memperjuangkan di posisi kita. Kita memperjuangkan dengan cara terbaik dan cara benar dan cara sesuai dengan paham-paham dan keyakinan yang kita anut, dengan tidak mengorbankan siapa-siapa, sekalipun perasaan si cucu untuk masa yang akan datang. Kalau saya sih dengan pihak pengacara dan pihak keluarga tentu menyerahkan kepada pengadilan, menyerahkan kepada hukum, dan menyerahkan juga kepada pihak pengacara. Ya bagaimana keputusannya tentu kita harus menunggu. Tentu kuranglah elok kalau saya mendahului. Ya kita tunggulah. Mudah-mudahan hal baik itu berpihak ke kita. Itu saja harapan saya.
hanya Haji Faisal, kakek Gala yang lain yaitu Dodi Sudrajat juga ikut merasa berdebar jelang putusan tanggal 13 April 2022 tersebut. Pihak Dodi mengaku telah berjuang dengan berbagai macam cara untuk memenangkan hak asuh atas Gala, meski sampai sempat menyinggung Faisal karena diduga membuka aib. Namun, pihak Dodi juga akan legowo jika akhirnya putusan majelis hakim menjatuhkan hak asuh atas Gala ke tangan Haji Faisal. Namun, pihak Dodi tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum lain, mungkin mengajukan banding atas putusan majelis hakim jika dirinya kalah alias tidak mendapatkan hak asuh atas Gala cucunya. Sidang ditunda sampai tanggal 13. Agendanya adalah pembacaan putusan. Iya. Pembacaan putusannya tanggal 13, tetapi sidang dilakukan secara online. Namanya yaitu litigasi. Pengadilan itu hanya menerima, memeriksa, yang mengajukan kesimpulan nanti para pihak. Nah, majelis hakim nanti akan musyawarah dan akan membacakan putusannya nanti pada tanggal 13. Mereka sudah sepakat bahwa online itu sama aja dengan sidang-sidang ada di tempat. Kemudian juga mungkin menjaga yang ada di sini terlalu ramai, mungkin seperti itu. Dan mereka sudah setuju akan diadakan sidang secara online, dan majelis hakim juga akan sidang online. Sidang putusan lanjutan tanggal 13 April, Mbak. Sudah menyiapkan apa, Bang, dari pihak Pak Dodi, Bang, untuk putusan ini, Bang? Kita tidak menyiapkan apa-apa, Mbak. Cuma ya sudah seperti agenda sidang sebelumnya ya. Kita kan sudah menyiapkan daftar bukti surat, bukti elektronik, terus ada keterangan saksi fakta dan saksi ahli, seperti itu, Mbak. Serta didukung sama perundang-undangan yang berlaku kayak Kompresi Hukum Islam, kayak Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012. Terima kasih kepada majelis hakim yang telah memeriksa, mengatur, dan mengadili perkara nomor 3315 Perdata Jakarta Barat. Nah, terus kami juga akan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi. Kami tidak ada niat sama sekali untuk membuka aib. Itu, Mbak, itu hanya keperluan dalam pembuktian kita di persidangan. Seperti itu. Jika nanti ada putusan lain yang memenangkan Pak Haji Faisal dan Ibu Dewi, kita akan berbesar hati menerima itu. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada upaya hukum lainnya karena sudah disediakan oleh undang-undang. Insya Allah Pak Dodi sih santai aja sih, Mbak, menanggapinya. Itu karena kan emang persiapan juga bukan hanya ini ya, sidang putusan, ada Ramadan seperti itu. Jadi mungkin beliau lebih fokus kepada ibadah di bulan Ramadan, Mbak. Banyak pihak manapun yang tidak merasa puas dengan putusan ini, dia berhak untuk banding selama 14 hari setelah dia menerima putusan. Debar-debar rasa dua kakek Gala Sky, Dodi Sudrajat dan Faisal menjelang sidang putusan hak asuh pada tanggal 13 April 2022. Seperti apa pula prahara rumah tangga Dodi Sudrajat dan Puput yang sudah sampai persidangan di Pengadilan Agama? Benarkah Puput sudah mantap untuk bercerai dengan Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah perseteruan Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal dalam merebut hak asuh atas cucu mereka Gala Sky, Dodi juga tengah dilanda prahara rumah tangganya dengan sang istri Puput. Proses gugatan cerai yang dilayangkan Puput ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat kini sudah sampai ke tahap persidangan. Mengungkap masalah rumah tangganya ditengarai persoalan nafkah, Puput mengaku sudah bulat dan merasa mantap untuk bercerai dengan Dodi. Ia juga merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Dodi.
Terkait tudingan bahwa keputusan Puput untuk bercerai dengan Dodi saat ini tidak tepat karena Dodi tengah berperkara dengan besannya Faisal soal hak asuh anak, Puput malah merasa keputusannya sudah tepat. Rupanya Puput pada beberapa tahun sebelumnya juga sudah berniat bercerai dengan Dodi, namun ketika itu Mayang masih di bawah umur alias belum 17 tahun dan Dodi juga tidak memiliki pendapatan yang tetap membuatnya mengurungkan niatnya ketika itu untuk bercerai. Sudah bulat, perkara balik lagi dan tidaknya itu kan hanya Allah yang tahu. Yang penting aku untuk gugat cerai ini ya memang sudah bulat. Nggak ada sangkut pautannya sama masalah yang lagi berjalan ini, nggak ada. Ini semua karena memang benar-benar ya udah bulat, udah tidak lagi sejalan, udah tidak lagi bisa satu langkah, gimana sih ya kan, aku ke kanan dia ke kiri kan capek akhirnya. Yaudah kita fokus aja ke diri kita masing-masing, kita lebih calling down, kita kayaknya lebih enak jadi saudara aja. Untuk sekarang aku udah sangat bulat ya. Kalau dulu memang aku banyak tarik ulurnya ya, banyak hal yang harus aku pertimbangkan, termasuk Mayang juga saat itu belum 17 tahun kan. Terus ya untuk diri dari pihak Dedi sendiri masih aku pikirkan juga. Tapi untuk sekarang sih udah bulat dan tepat banget lah waktunya. Dia sekarang juga udah jauh lebih terarah mungkin ya ke depan. Mudah-mudahan dia lebih terarah lagi, lebih fokus untuk branding dirinya sendiri untuk menjadi seorang Dedi yang seharusnya. Meski Puput sudah menggugat cerai Dodi Sudrajat, namun ia rupanya masih menyimpan nomor Dodi. Tapi sayang, niat Puput untuk menyapa Dodi melalui sebuah aplikasi WhatsApp sudah tidak bisa lagi alias pupus, karena rupanya nomor Puput sudah terlanjur diblokir Dodi. Dodi sepertinya sudah ogah berkomunikasi dengan Puput, sehingga tidak lagi membutuhkan nomor teleponnya. Lantas, benarkah hal itu dilakukan Dodi karena ia sudah terbiasa hidup tanpa Puput di sisinya? Komunikasi, aku udah nggak ada komunikasi. Dia udah blokir WA aku juga kan, jadi ya udah nggak ada komunikasi. Paling komunikasinya mungkin sama Ais kali ya. Ais kan punya handphone sendiri, jadi masih ada terus komunikasi. Untuk Ais ya aku nggak batasin. Kalau aku sih 24 jam, aku nggak pernah mempermasalahkan. Kita mau ketemu ayo, mau dinner bareng ayo, mau lunch bareng juga ayo, mau jalan bareng seperti biasa juga ayo. Cuman kan sekarang permasalahannya ada pada pihak Dedi. Jadi Dedi yang lebih banyak membatasi sih. Setiap manusia itu kan ada plus minusnya kan. Kalau Dedi sendiri, Dedi orangnya baik, Dedi orangnya disiplin, Dedi orangnya tegas. Cuman ya ada hal-hal yang memang kita nggak sinkron dan itu udah aku redam terus, oke lah aku coba ngikutin kemauan dia, cuman kok semakin diikutin semakin tidak mendewasakan, aku pikir gitu. Iya, jadi 12 tahun dulu setelah Mayang ini lahir kan 12 tahun Dedi single parent ya, tanpa ada seorang istri dan ibu. Dan Dedi yang merawat, menjaga, dan mendidik Mayang sampai usia 18 tahun. Walaupun di usia sampai 12 tahun, di tahun ke-13 hadirlah Mama Puput di kehidupan kita berdua. Jadi memang kalau sekarang ini hanya kita tinggal berdua, ya karena kita udah biasa ya Kak ya. Udah terbiasa dengan dulu juga kita berdua ya, saling support, ya Dedi antar Mayang sekolah, ya antar latihan gitar, vokal dan sebagainya. Itu 12 tahun ya, bukan waktu yang sebentar. Jadi kalau sekarang nggak ada Mama Puput ya sudah terbiasa ya Kak ya. Ya selama kita saling bergandengan, saling support, insya Allah lah. Ya doain aja yang terbaik untuk Dedi, untuk Mayang dan untuk Mama Puput, ya untuk Cika sama Aisyah. Ya semoga ada jalan keluar yang terbaik lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like,
subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.